Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang Liga Korupsi Indonesia. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Dipersembahkan oleh Saya, Simon Alicius Mandiri, sebagai Direktur Utama PT Para Pertamina koruptor Persero, yang ketangkep. menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kita ingin memastikan bahwa RON 92 dan RON 90 itu ini yang benar-benar sesuai Pertamina dengan ketentuan kemarin yang itu. sudah ditetapkan oleh Migas. Kita bersihkan, kita tegakkan. Sapu habis. Ya, itu ya rankingnya dari Liga Korupsi Indonesia ini. Dari PT Pertamina yang hampir tuh ya 1 kuadriliun sampai 960-an triliun tuh ya kerugian yang ditaksir oleh negara. Mas, sebesar itu. Halo pemirsa, selamat datang di Liga Korupsi Indonesia. Liga di mana para pejabat dan pengusaha bersekongkol untuk menggarong uang rakyat. Mereka hidup bermewah-mewah, sedangkan rakyat dibiarkan melarat. Ini dia klasemen sementara Liga Korupsi Indonesia. Tolong kita. Jadi kalau ngeliat orang banyak yang kesusahan, ya berarti uang mereka itu yang harus dapat subsidi, dapat bantuan, itu semua diserap sama yang koruptor tadi. Ya, jadi kayaknya semua berkumpul ke yang di pusatnya, yang pemimpinnya tadi yang melakukan tindak pidana korupsi itu. Semua pemirsa bisa lihat, di posisi pertama bertengger perusahaan plat merah negara Pertamina Subholding dengan total kerugian mencapai 968,5 triliun rupiah. Hampir Di urutan kedua ada 1 kasus tata kuadriliun. kelola timah dengan klaim kerugian 300 triliun. Dan di posisi ketiga ada kasus BLDI yang disebut merugikan negara 138 triliun rupiah. Dan masih panjang tentunya deretan klasemen Liga Korupsi Indonesia. Deretan ini menjadi trending topik setelah Kejaksaan Agung membongkar dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang telah menyeret sejumlah petinggi Pertamina dan beberapa pengusaha minyak. Kata Kejaksaan, total kerugian dugaan korupsi Petingginya Pertamina kena. ini hampir 1.000 triliun rupiah. Para pelakunya dituduh bersekongkol untuk mengatur produksi minyak dalam negeri hingga menjual Pertamax oplosan pada periode 2014 hingga 2023. Ya bahaya kalau misalnya udah para petingginya itu udah berkumpul dan melakukan korupsi, itu kerugiannya bisa sangat-sangat besar. Karena itu di atas, benar di atas, dari awalnya udah korupsi, jadi semuanya bisa kena sampai ke bawahnya kan. Itu yang jadi masalah. Apakah pelakunya hanya berhenti di 9 orang seperti yang dirilis Kejaksaan atau akan berkembang jauh mengingat besarnya nilai kerugian? Ya namanya klasemen sementara, jangan heran kalau publik pun harap-harap cemas. Apakah posisi yang ada sekarang ini akan segera berubah? Kita bukannya mendoakan atau mengharapkan korupsi yang lebih besar lagi ya terjadi di Indonesia. Tapi siapa yang bisa jamin budaya korup semakin menjauh dari bangsa ini? Mari kita lihat indeks persepsi korupsi Indonesia yang baru saja dirilis oleh lembaga Transparency International pada bulan Februari 2025 lalu. Skor Indonesia hanya di angka 37 dan berada di peringkat ke-99 dari 180 negara yang disurvei. Sampai Skor setengahnya. indeks berada di skala 0 sampai 100. 0 artinya paling korupsi, sedangkan 100 berarti paling bersih. Nah, Indonesia tadi ada di angka 30-an, berarti ya bisa dibilang cukup korup. Skor terbaik Indonesia ada di angka 40 pada tahun 2019. Selebihnya hanya berkutat di angka 30-an. Artinya apa? Pemberantasan korupsi di negeri ini sebenarnya hanya jalan di tempat saja, bahkan mundur. Presiden Prabowo Subianto mengaku geram dengan berbagai praktik lancung korupsi di negeri ini. Kita masih terngiang-ngiang, kata Presiden Prabowo yang akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Akankah republik yang bersih bisa bersih dari para maling bisa terwujud di negeri ini? Inilah kontroversi selengkapnya Liga Korupsi Indonesia. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Ya, masalah korupsi berarti memang sudah sangat-sangat mengakar gitu ya dari pemerintahan yang sebelumnya mungkin. Jadi kerugiannya itu bisa sangat besar karena tadi itu nggak cuma sebentar ya, sampai tahunan itu ya melakukan korupsinya. Jadi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Saya sudah katakan kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Oh iya, berarti harus dicek-cek ini pemimpinnya, para direktur utamanya. Kalau misalnya direktur utamanya bersih, berarti nggak masalah gitu. Bisa dicek ke bawahannya. Kalau misalnya yang di bawahnya terus yang jadi korban, yang atasnya tetap aman, ya mereka akan terus melakukan korupsi. Makanya harus dari atas sampai ke bawah gitu, biar adil. Untuk membahasnya sudah hadir 5 orang narasumber di studio Petro TV. Di sebelah kiri saya adalah mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang. Selamat malam Bang Saud. Malam. Berikutnya ada Wakil Ketua Umum National Corruption Watch Doni Manuru. Bang Doni, selamat malam. Malam. Berikutnya juga ada Koordinator MAKI Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman. Bang Boyamin, selamat malam. Berikutnya ada Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti. Mbak Bibip, terima kasih sudah hadir di kontroversi. Dan juga mantan Hakim Pakar Hukum Asep Iwan Iriawan. Selamat malam. Kang Asep, terima kasih semuanya sudah hadir. Tapi sayangnya kita harus membahas berbagai kasus korupsi di negeri ini. Bukan kabar baik ya, tapi ya tidak heran juga kalau masih banyak korupsi yang terjadi di negeri ini. Jadi Bang Saud, kalau Kok saya duluan sih?
Kaget-kaget Bang Saud, padahal ya memang seharusnya ditanyakan kepada Bang Saud sebagai mantan Wakil Ketua KPK ya, kalau melihat deretan Liga Klasemen Korupsi Indonesia, masih kaget-kaget nggak sih ngeliat ada angka korupsi 1.000 triliun, hampir 1.000 triliun di Indonesia? Atau biasa aja Bang? Kalau saya bilang sih judulnya aja udah kontroversi. Harus, Iya, sesuai dengan maksud saya, program. kenapa berani-beraninya bilang ini mesti liga gitu? Kalau liga itu berarti kan besar, angkanya kan besar-besar semua dari 10 Iya. itu. Bahkan kalau kita telusurin itu dari 10 itu kejadiannya di era siapa itu yang paling banyak? Siapa tuh, Bang? Ayo lihat aja, hitung sendiri. Di era siapa tuh presidennya? Jangan cuma Lihat aja dari lempar 10 pertanyaan itu. Bang, jawab aja Bang. Makanya saya bilang tadi, kenapa ini kita bicara yang besar-besar? Padahal kan korupsi itu, kalau kita di negara tetangga kita yang indeks persepsi korupsinya itu 80, ya kan? Supir truk nyogok supir forklift di pelabuhan, satu kontainer bayar $1, itu jadi masalah KPK-nya negara itu gitu. Kita kok macam bicara yang tinggi-tinggi kayak gini. Itulah sebabnya kita selalu bicara yang tinggi-tinggi, yang kecil-kecil dibiarin. Ambil contoh sekarang kalau kita bicara sekarang ini kecenderungannya gini ya. Di dunia internasional itu sekarang ada yang disebutnya ESG, Environment, Social, Governance. Nah, kalau kita ngerti environment, social, dan governance, itu orang di Pertamina nggak akan keluar dari yang namanya Euro 5. Euro 5 itu adalah nggak ada cerita kamu import apa namanya itu Pertalite yang 90, karena Euro 5 itu 92 semuanya. Itu syarat Euro 5 yang dikatakan itu adalah untuk menyelamatkan bumi dan seterusnya. Kenapa ini terjadi? Karena memang tadi kita nggak paham yang namanya environment, social, dan governance. Environment yang nggak dipikirin, sosial yang ngaco, Oke. governance-nya apa lagi? Governance yang benar itu kan selalu transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, fairness, fairness nggak nih? Baru kemudian anti korupsi. Jadi memang kalau bilang itu gelap, saya bilang bukan hanya gelap. Oh, bukan The Indonesia thing gelap. of the darkness itu terjadi di negeri ini gitu loh. Maksudnya Jadi dari pemimpinnya itu nggak ada transparansi, nggak ada akuntabilitas dan sebagainya, sehingga korupsi itu bisa terjadi. Kalau misalnya transparan, oh ini datanya masuk berapa, misalnya dari minyaknya yang masuk berapa, nanti dicatat, oh segini, nanti besar segini disebarkan, oh masyarakat juga tahu. Nah itu kan bisa transparan, sehingga kalau misalnya ada ada korupsi itu ketahuan langsung datanya. Nah ini dari yang atasnya itu nggak menyerahkan data tadi, jadi benar-benar tutup, nggak ada transparansi. Sehingga kalau mereka melakukan korupsi, mengubah data, manipulasi datanya, sehingga datanya itu bisa diubah seenaknya dia, gitu. Dan tidak mudah untuk diketahui karena kan tertutup tadi. Kegelapan. era kegelapan. Kita nggak meniadakan apa yang disebutkan oleh Mr. Presiden bahwa dia sangat apa namanya, dan ini nggak pernah kita dengar di presiden sebelumnya loh. Almost every week they talking about anti-corruption. Tapi kan kita nggak mau hanya ngomong kan, iya kan? Tadi kan dibilang apa namanya itu ikan busuk dari kepala. Ya. Kepalanya siapa ya kalau kita tanya? Kepalanya siapa? Kepalanya siapa ini? Apalagi kalau kita bicara ikan kenapa busuk dari kepala itu kan karena mulutnya banyak enzim tuh ikan itu. Ya kan? Iya, karena banyak enzim cepat busuk dia. Jadi maksud saya gini loh. Setelah kemudian kita bicara ESG tadi, baru kita bicara detail-detail. Ya kan? Devil is in detail. Masa kita nggak bisa membahas sampai detail apa yang terjadi dengan Euro 5 tadi yang harusnya berada di kepala orang Pertamina sama sekali. Bang Saud, kaget nggak sih kalau misalnya tadi 10 besar ya, itu didominasi oleh perusahaan-perusahaan plat merah negeri kita? Ya itu tadi, mereka tuh bicara ESG, dan mereka juga paham ESG itu, tapi nggak dijalanin. Bahwa masalah environment dan masalah sosial dan masalah governance itu adalah masalah yang harus diselesaikan. Bisnis itu akan kalau berintegritas, kejadian ini nggak akan terjadi. Tidak dijalankan karena tidak paham atau tidak mau? Mbak, di antara perusahaan itu saya nggak usah tunjuk, mereka dapat penghargaan ESG tahun lalu. Aha. Di pasar modal itu memberi penghargaan perusahaan-perusahaan dapat ESG bahwa dia tuh comply dengan environment, belajar Euro 5, belajar nggak ada timbal dan seterusnya. Jadi mendukung sustainability lah ya? Yes. Tapi itu kan diperlukan once diimplementasi tetap aja nggak comply dengan ESG yang kita minta itu gitu. Nah, itu sebenarnya saya katakan kembali lagi, detail-detail itu kita tidak masuk. Oke. Baru pertanyaan what next-nya mungkin berikutnya gitu. Ya nanti ya Bang ya, disimpan dulu. Oke. Kang Asep, Bang Saud udah langsung ngegas aja. Kang Asep mungkin lebih ngegas lagi. Makin kesini kasus korupsi yang terungkap terutama oleh Kejaksaan Agung itu kan makin bombastis, makin ajaib-ajaib nilainya itu Kang Asep. Menurut Kang Makin Asep, besar apakah ya memang karena angkanya. aparat penegak hukumnya yang semakin serius, semakin getol gitu ya menjalankan perintah dari Presiden Prabowo, atau memang praktik korupsinya yang memang makin menggila? Jadi ada dua konsep. Kalau misalnya korupsinya yang ketahuan makin banyak, antara dari KPK-nya itu kerjanya makin keras, atau emang korupsinya udah makin banyak lagi gitu kan. Jadi antara dua itu, antara yang KPK-nya atau pemberantasannya makin kuat, atau korupsinya makin banyak ya gitu. Ya, sudah nggak percaya penegakan hukum korupsi. Lihat dari regulasi, implementasi, sustainability, ya, regulasi, sejak pelemahan KPK. Saya ambil kesimpulan bubarkan saja loh, KPK udah nggak penting. Komisioner kena kasus, ya main dari tahanan sampai apa, kemudian kasus-kasus kena kan, dimainkan, tidak pernah selesaikan perkara, Hakim Agung tidak sudah jelas dua kena, nggak ditindaklanjuti. Saya sudah sampai dunia lahir batin, sudah nggak ridho lagi. Kedua, saya berharap di kejaksaan muncul-muncul. Tapi di kejaksaan pasal terakhir Richard Jacob itu barang bukti saya lebih dari segitu. Harusnya kena kan ke hakim-hakim lainnya, tapi tidak dilanjuti, berhenti di situ saja. Tadi saya berharap Nggak selesai, nggak tuntas. sudah nggak ada. Jadi secara regulasi juga sudah dilemahkan, implementasi penegak hukumnya bukan penegakan hukum, ya. Tidak ada kelanjutan titik perkara-perkara harusnya dibuka terus dari Itu mulai kasus Hambala yang kelar KTP. kasus mafia peradilan itu ya? Oh, mafia peradilan udah jelas. Kan sekarang harusnya kan nama-nama Hakim Agung 2 itu kena, yang lain kena, nyebut pengacaranya disebut. Kenapa nggak ditindaklanjuti? Soalnya di situ kan tersandera, ya, ada selesaikan secara damai. Makanya nggak salah. Ini dari kasus Ronald Tanur ya? Oh, yang kenapa berikutnya. lagi itu kan Ya. harusnya kan melebar terus karena sebut kan Ya. nama-nama itu. Kenapa tidak lanjuti itu oleh penegak hukum? Jadi nggak tuntas menyelesaikan masalahnya. Kalau misalnya mau dihukum, hukumannya saya berat gitu ya, benar
kayak membuat si koruptor itu jerak untuk tidak melakukan korupsinya. Kalau misalnya dia melakukan korupsi nih, tapi hukumannya nggak jelas, hukumannya ringan, dapat pengampunan, dapat keringanan, itu kan orang jadi, wah, kenapa nggak saya nggak korupsi aja, gitu kan? Hukumannya juga nggak terlalu berat gitu. Dan keluar dari penjara pun saya mesti bisa mendapatkan keuntungan tersebut, karena kan ada aset-aset yang tidak dirampas. Maka dari itu kayak RUU perampasan aset itu harus disahkan supaya aset-aset para koruptor itu bisa diambil. Kita bisa memiskinkan para koruptor tersebut. Kalau misalnya mereka keluar dari penjara tetap kaya, ya mereka masih bisa masih untung gitu, masih bisa mendapat keuntungan dari korupsinya. Maka dari itu RUU perampasan aset itu emang harus disahkan. Ya. Barannya. Artinya apa? Nggak salah kalau orang menyebut NKRI, Negara Koruptor Republik Indonesia. Karena tadi semboyannya, kita GBHN, gede bacot, hasil nihil. Gitu. Nah, ada yang lebih parah lagi, tadi kumpulannya BUMN. Milik nenek moyang lu ini. Dan itu fakta kan. Soal Pertamina itu dari dulu sampai sekarang, ya. Itu jadi mainan. Turun lagi timah. BLI itu apa kalau BLBI hanya saya dan tinggal sebelumnya si Budi yang ketua Badan Pengawasan yang tahu pertambangan, gubernurnya, konglomeratnya, obligatornya. Jadi itu mainan. Itu kan ditutup juga dengan perjanjian diselesaikan. Jadi soal korupsi di Republik ini, saya sudah frustrasi dunia akhirat tidak akan percaya. Masih untung ada Benyamin masih teriak sama itu. Kalau enggak, udah peduli amat. Karena saya sudah tidak percaya. Mau percaya di mana? Jeli sampai sekarang tidak pernah diselesaikan. Coba, kemana arahnya? Coba. Semakin banyak yang dibongkar. Mau diapain lagi? Karena itu makanannya mereka. Makanan mereka maksudnya penegak hukum juga. Bagi-bagi. Lah kan kan dibuka harusnya kasusnya. Tadi kasus yang disebut nama-nama paling gampang kan boleh berantakan penyidik, penuntut. Tapi kalau hakimnya sudah terkooptasi, sudah ditunggangi dan tidak diselesaikan mereka bermasalah dan disebut namanya. Ternyata alma maternya Pak Saud tidak pernah menindaklanjuti dengan kejaksaan. Ya nggak usah diperiksa lah, sudahlah kita bagi-bagi aja barang buktinya. Aduh. Mau ketawa tapi miris begitu ya, Mbak Bibi. Mbak, kenapa perusahaan-perusahaan boleh ditampilkan lagi dong liga klasemennya itu di belakang layar bisa kita Liga gajah itu mah. lihat sekali lagi ya. Coba ditampilkan. Gitu ya. Jadi sedapnya dari penegak hukum aja saya udah pasrah ngelihat hal begini, karena tadi nggak selesai, nggak tuntas penanggapannya gitu. Anggapannya kayak wah ini korupsi, tapi korupsinya ini diapakan hasilnya, hukumannya apa yang membuat si koruptor itu jerak. Kalau misalnya ada hukuman yang bisa membuat jerak koruptor, maka koruptor akan terus melakukan aksinya, bahkan makin membesar, bukannya mengecil, bukannya berhenti, tapi makin banyak yang orang ingin untuk melakukan korupsi tersebut. Ya. Didominasi oleh di sini ya, di sebelah kiri ya. Didominasi, boleh pindah ke tengah, didominasi oleh perusahaan-perusahaan plat merah. Nah, kenapa sih Mbak Bibip seolah-olah perusahaan-perusahaan plat merah kita malah jadi dalam tanda kutip ya sarang korupsi? Karena memang korupsi itu kan ibaratnya mencuri tapi pakai kekuasaan. Nah, kekuasaan itu letaknya tentu saja di area pemerintahan, DPR dan semuanya termasuk hakim-hakim juga. Nah, sementara BUMN itu juga jadi sasaran empuk untuk mencuri uang rakyat karena mereka menjalankan usaha-usaha dengan uang negara. Jadi kita juga tahu bahwa praktiknya udah lama banget, udah lebih dari 10 tahun saya kira. Kebiasaan dari para politisi adalah menempatkan orang-orangnya sebenarnya untuk membayar jasa waktu pemilu di BUMN sebagai komisaris, terutama komisaris ya, tapi juga sebagai yang lain-lainnya di BUMN. Jadi tidak bersih dari kepentingan politik ya? Oh, sama sekali tidak bersih. Karena namanya Jadi kayak balas budi nih, kamu udah ditempatkan di sini, maka kamu balas budi ya, nanti dapat uangnya segini nanti kasih ke saya. Nah itu udah bentuk korupsinya gitu, karena untuk masuk ke jabatan tersebut itu membutuhkan biaya dan mereka itu mampu masuk sana. Nah nanti di sana mereka nyari keuntungan juga dengan cara korupsi, karena untuk masuk sana itu kan nggak mudah, butuh biaya yang besar itu ya. Jadi untuk nutup jabatan tadi itu dengan korupsi. Nah kalau udah korupsi, yang rugi adalah masyarakatnya, karena kan harusnya dapat subsidi, dapat kualitas yang bagus, tapi karena dikorupsi mereka tuh dapat kualitas yang jelek, harganya mahal, terus nggak ada bantuan dan sebagainya gitu ya. itu ya pasti dia urusannya dengan power. Nah, power dan uang negara itu ngumpulnya memang di BUMN. Nah, cuma yang ingin saya soroti juga adalah dampaknya ke kita. Dan kemarahan kita kan baru tersulut sebenarnya ketika ternyata kita jadi korban langsung dalam hal Pertamina ya, dan yang lainnya juga. Saya kira ya kalau dibilang kerugian negara, bukannya lebih rugi kita ya sebagai masyarakat. Kalau kerugian negara pun uang negara kan datangnya dari kita. Jadi dua ya, kerugian negara dalam arti uang negara itu datang dari pajak, tapi untuk kasus seperti Pertamina kita sebagai pembeli produknya, konsumennya merasa dirugikan secara langsung. Nah, cuma yang saya mau soroti juga Sylvia itu adalah narasi yang dipakai juga ya sama kejaksaan. Saya suka menyebutnya populisme hukum gitu. Menyebutkan angka yang fantastis dalam sebuah konferensi pers. Pertanyaannya adalah satu, apakah itu benar bisa dibuktikan di pengadilan nanti? Dan kedua, apakah benar itu seluruhnya adalah kerugian negara yang bisa dikuantifikasi? Karena dalam beberapa kasus sebenarnya itu gagal. Misalnya waktu kasusnya Timah kemarin kan sebenarnya potential loss itu masih bisa diperdebatkan. Tapi baiklah untuk menyulut perhatian kita sehingga kita bisa rame-rame marah, rightfully, karena menurut saya kita memang layak sekali marah karena itu uang kita. Itu cara yang baik gitu. Cuma hati-hati dengan PHP-nya itu ya kata anak sekarang ya. Jadi seakan-akan kita diberi harapan ini semuanya akan bisa dibuktikan di pengadilan. Tapi seperti kata Kang Asep tadi, pengadilan juga satu pembuktiannya belum tentu terpenuhi. Apakah betul itu kerugian negara? Tapi yang kemudian kedua juga
aparat penegak hukumnya, termasuk nanti kita lihat dakwaan jaksa apakah setinggi itu atau tidak. Kemudian hakim nanti memberi putusannya, jangan-jangan nanti 6 tahun lagi kayak kasus yang kemarin PT Timah. Jadi saya kira itu juga yang kita harus perhatikan betul. Jangan sampai liga ini sekarang menyulut kemarahan sementara, tapi sebenarnya nggak tuntas. Karena hati-hati juga loh, jangan-jangan ada ganti pemain. Kita nggak tahu karena sekarang ya oligarki juga sedikit ganti-beganti ya dengan ganti pemain-pemain di tingkatan politik gitu. Jadi kayak satu tumbang, yang lain akan menggantikan kekosongan tersebut. Khawatirnya seperti itu. Jadi nggak selesai sampai ke akar-akarnya karena tadi nggak tuntas. Itu kalau misalnya sampai tuntas, berarti semuanya kena gitu. Kalau ini cuma sebagian doang yang kena, yang lainnya akan tumbuh untuk menutup yang kosong tadi gitu. Nanti itu tuh sama korupsi juga, koruptor juga yang akan melakukannya. Mengecilkan apa yang dilakukan oleh kejaksaan, tapi artinya kita harus lebih kritis untuk melihat ini. Apakah misalnya cuma sekian orang yang sudah dipajang oleh kejaksaan yang akan diusut, jangan-jangan sisanya kemana? tumbal. Padahal sebenarnya nanti aktornya bisa jauh kemana-mana. Namanya korupsi pasti berjaringan, nggak mungkin sedikit orang. Tapi ada pandangan yang berbeda, sedikit berbeda dari Terorganisir. Bang Doni di sini. Bang Doni kita tampilkan ya, ketika Bang Doni mengatakan bahwa ini adalah momentum Pak Prabowo membersihkan korupsi di Pertamina itu demi kemajuan Danantara. Ya, Bang Doni mengatakan demikian ya. Justru Anda melihat korupsi Pertamina itu adalah program bersih-bersih BUMN untuk kepentingan Danantara. Kenapa Anda kaitkan ke situ, Bang? Begini, Danantara ini kan super holdingnya Indonesia lah hari ini kan, tapi belum jalan ya kan. Nah, Pertamina adalah BUMN yang masuk dalam Danantara. Nah, kita tahu nih di Pertamina ini udah jadi rahasia umum, rahasia publik dari hulu sampai hilir. Ini jadi bantakan lahan korupsi semua. Dan baru kali ini nama mafia lah saya bisa bilang ya, yang sudah jadi rahasia umum juga disebutkan dan bahkan anaknya diduga terlibat di dalam gitu. Nah, dan menurut saya juga ya Pak Prabowo membuktikan dalam 100 hari kerjanya dia bongkar ini, dan ini menurut kami adalah menjadi warning buat BUMN yang lain. Ketika Pertamina diungkap, ya BUMN lain kan menjadi sarang para mafia juga gitu kan. Jadi BUMN bisa punya kesempatan buat yuk bersih-bersih gitu loh, agar Danantara yang sudah dibentuk ini dapat berjalan dengan baik. Itu harapan kita. Nah, kami pun akan tetap mengawasi seluruh kinerja pemerintah, dan apapun tindakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi, ya kita sebagai masyarakat ya kita mendukung untuk itu. Gitu. Sesuai dengan memang apa yang disampaikan Pak Prabowo ya. Tapi Mas Boyamin mengatakan harusnya Pak Prabowo jangan hanya baru sekedar retorika, narasi, tapi harus ada aksi yang lebih jauh ya. Mas Boyamin, kita pernah diskusi seperti itu, Mas Boyamin. Ada Aksi yang lebih jauh penindakannya. itu seperti apa sih? Boleh ditahan dulu, kita jeda dulu pemirsa, kontroversi kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Oke, Mas Boyamin, kalau tadi Mas Doni mengatakan berbagai kasus korupsi yang dibongkar plus pembentukan Danantara itu adalah salah satu upaya dari Presiden Prabowo untuk bersih-bersih ya. Momentum bersih-bersih BUMN dari praktik korupsi. Kalau yang Mas Boyamin lihat, ini sudah aksi atau baru sebatas narasi? Masih narasi. Kalau aksi ya besok dinyatakan RUU perampasan aset dijadikan perpu. Peraturan pemerintah mengganti undang-undang. Karena kalau mengharapkan DPR kan nggak mungkin. Sampai sekarang masih RUU ya? Iya, Belum jadi jadi kewajiban hukum Pak ya? Prabowo Masih rancangan. Sementara satu itu tahun pertama. Kalau nanti tahun pertama tidak dijadikan perpu, apalagi DPR pasti juga akan membahas mengesahkannya, maka tahun kedua saya akan maju ke MK berdasarkan pengalaman dulu undang-undang tentang asuransi usaha bersama. Itu kan tidak dibentuk-bentuk, tidak disahkan. Nah, kami bersama teman-teman pendiri ahli waris dari Bumi Putra itu maju ke MK. Minta diperintahkan dan DPR dan pemerintah untuk mengesahkan undang-undang asuransi usaha bersama dalam jangka waktu maksimal 2 tahun. Dikabulkan. Nah, itu kan sebenarnya hanya segmen kecil gitu kalau istilahnya gitu, meskipun itu juga besar. Tapi kalau undang-undang perampasan aset, saya akan maju ke MK tahun keduanya Pak Prabowo awal gitu untuk memerintahkan DPR pemerintah mengesahkan undang-undang perampasan aset. Kalau ini tidak jadi perpu. Gitu. Jadi dari DPR nggak mau ngebuat peraturan, dari presidennya juga nggak ada. Jadi dari masyarakatnya bisa mengajukan gitu ya. Berdasarkan putusan itu, jurisprudensi itu, saya punya pengalaman itu, maka mau nggak mau kan harus diundangkan perampasan aset. Kalau enggak berarti melanggar putusan MK gitu kan. Berarti menurut Maki, kalau Pak Prabowo ingin betul-betul menunjukkan keseriusannya dalam pemberantasan korupsi, nggak usah susah-susah, terbitkan saja perpu untuk itu. Ya, karena kemarin kan Pak Prabowo protes hukumannya Harvey Mois hanya 6,5, harusnya 50. Akhirnya gara-gara protes itu mungkin jadi 20 tahun. Nah, artinya kan pemberantasan korupsi itu selain hukuman berat kan dimiskinkan, selain pencucian uang. Untuk dimiskinkan itu sarananya hanya undang-undang perampasan aset. Nah, kalau ini tidak bisa dieksekusi, ya berarti hanya narasi aja gitu. Baru omong-omong saja. Iya. Jadi ini belum ada catatan saya penerapannya. itu kan di kasus Pertamina itu, ini kan baru menyentuh pinggir, istilahnya nasi bubur busuk atau bahkan belum, itu kan masih banyak hal. Itu kan tugas saya memang mengawal, memasukkan data-data itu. Kalau enggak saya gugat pra peradilan, saya buka di pengadilan. Misalnya ada nama-nama yang justru ini FPS atau C gitu kan. Terus dulu ada zaman Pak SKK Migas, Pak Rudi Rubiandini itu ada satu yang terdakwa itu zaman Pak Nur Saud atau sebelumnya yang didakwa bersama-sama tapi malah menghilang jadi warga negara asing, malah juga jadi importir. Itu masih besar-besar kok. Tahun 2017 117,36 juta barrel, 2018 113,05 juta barrel, 2019 75 juta agak turun, 2020 52 juta, tapi 2021 naik lagi 118 juta barrel. Artinya banyak yang belum tuntas ya? 114 juta barrel. Banyak yang belum tuntas ya? Belum, ini kan yang swasta belum dijadikan tersangka sama sekali. Apakah ini masih Pertamina dan anak swasta. perusahaan Pertamina, oknum-oknumnya gitu malah. Bang Saud, insting Masih banyak lagi berarti ya. Insting sebagai
sebagai mantan wakil ketua KPK ya, melihat 9 orang sudah dijadikan tersangka, akan berhenti di sini atau kejaksaan akan berani sampai ke akan lebih besar-besar lagi? Ya itu makanya kan kemarin kenapa 7 orang ini Sisanya kemana pada ini? saya katanya itu strategi makan bubur panas. Apa maksudnya makan bubur panas? Dari ya, pinggiran? yang pinggir-pinggir dulu, kalau ke tengah kan panasan gitu kan. Padahal ini sebenarnya strategi bubur basi sebenarnya. Karena apa? Karena kita kan sudah pengalaman di BTS, ya kan? BTS itu kan saya menggambar benar itu. Bagaimana peranan yang katakanlah dari auditornya, bahkan itu kan auditor top manajemennya di BPK waktu itu. Terus kemudian pihak-pihak terkait. Yang Mbak Bibit bilang tadi itu memang ini yang kita menjaga supaya niatnya Pak Prabowo di bubur itu tetap diselesaikan dengan baik dan sampai ke tengahnya gitu. Jangan membiarkan itu menjadi dingin kan menjadi basi. Banyak case-nya yang begitu. Ambil contoh yang ketika saya masih di KPK itu kan ada yang kasusnya terkait dengan Petral. Petral itu udah kemarin ada di media katanya buktinya kurang dan beberapa masih di Singapura. Kalau menurut audit yang saya baca ketika itu audit dari auditor dari luar ya gitu ya, yang menunjukkan bahwa itu kita nggak ada keraguan bahwa dalam proses lelangnya pun jadi bermasalah. Ketika proses lelang bermasalah pasti ada sesuatu. Dan itu ketika itu kita karena itu saya ingat bulan 11 tahun 2011 kita udah mempersangkakan BI ya, namanya BI ya. Yang itu memang dia udah jelas perimanya berapa. Terus kemudian pertanyaannya apa lagi yang mau dicari bukti? Masa kita berani mentersangkakan orang terus bukti kurang gitu loh. Sampai hari ini orang itu belum diadilin. Sudah saya daftarkan pra peradilan kemarin Senin, minggu depan mestinya mulai sidang pertama untuk Petra. Pak Saud jadi saksi ahli dan nanti deh. Ini kong kali kong tapi untuk hal yang baik ya. Saya malah ditanya orang, bagaimana Pak Saud kok bisa menunjukkan Kordamenta yang mengaudit itu waktu itu. Mas Boyamin masih ingat ya, rame itu kan. Dan kita puntang-panting benar mencari itu. Dan sekarang sudah itu terjadi, makanya tadi kan Kang Asep bilang tadi alma mater saya gimana gitu kan. Ya kalau kembali ke Mas Boyamin, dia kan nuntut di perpukan itu tadi. Kalau saya bilang perpu pertamanya undang-undang KPK dulu, Pak Prabowo. Iya. Kenapa? Iya. Biang keroknya karena revisi undang-undang KPK itu. Jadi iya dong. ada kelemahan pemberantasan Kalau korupsi. nggak tahu nih gue pulang nih. Jadi dari pemberantasan korupsinya juga masih dilemahkan gitu. Jadi yang untuk memberantas korupsinya ya, jadi pengawasnya itu malah dilemahkan sehingga si koruptornya itu semakin leluasa untuk melakukan aksinya ya. Oh ya, saya harus belaga tidak tahu. Karena harus bertanya kepada narasumber yang menjawab. 19 loh. Dikurangi 1 jadi 8. Oke, jadi justru kalau mau diperpu undang-undang KPK-nya duluan. Yes. Atau mungkin paralel deh. Hal yang sama biar keren nih Pak Prabowo nih. Pak Presiden ini dengar kalau Pak Prabowo nonton nih. Bikin perpu KPK sama yang tadi itu perampasan aset. Saya yakin cita-cita Pak Presiden untuk mencapai ekonomi tumbuh 8% bisa tercapai. Karena kita akan dengan KPK kembali kita pompa supaya indeks persepsi korupsinya 60. Kan sekarang masih 37. Jadi dari pengawasannya yang KPK-nya ini diperkuat dan hukumannya diperberat seperti RUU perampasan aset tadi. Jadi supaya si koruptor itu semakin sempit geraknya dan kalau misalnya ketangkep itu benar-benar bisa dimiskinkan, dirampas asetnya. Jadi hukumannya diperberat. Sama si pengawasan dari KPK-nya itu bisa diperketat, diperkuat lagi gitu dari cara hukumnya. Oke. Semoga didengar ya. Kang Asep, setuju gak dengan 2 perpu saja, Undang-Undang KPK dan RUU perampasan aset, itu bisa minimal itu 50% urusan korupsi dalam negeri itu bisa tuntas dengan itu? Tadi saya kembalikan lagi, bukan setuju lagi, sangat setuju lahir batin harus keluar. Tapi saya tidak optimis. Yang muncul bukan perampasan aset, tapi perampasan asep. Satu. Asep Setiawan. Tadi Pak Fitri sama itu kan, saya udah bukan bubur lagi nih mah. Apa? Hanya di bibir. Di bibir kita apain tadi kata Fitri kan. Makanya cuma ini omong-omong tadi ya, hanya nyampe ke kutu kupet yang dipajang tadi, yang kecil-kecil, tidak nyampe ke kutu loncat. Tahu kutu loncatnya? Itulah pengusaha jadi penguasa, pengusaha jadi pengusaha. Itulah para kutu loncat, harusnya nyampe sana. Kalau cuma kutu kupet dipajang-pajang ya esok juga itu lagi. Yang HP tadi, maka semuanya di bibir saja, bukan di bubur. Ya syukur masih bubur, tapi kalau di belakang bubur. Aduh, gitu. Dan ternyata undang-undang KPK itu perlu juga dicabut revisinya. Yang sekarang kelihatan jadi penonton kan. Nggak usah lah, KPK dibubarkan bentuk badan baru karena saya sudah nggak percaya. Percuma kalau Bentuk kembali ke undang-undang lama Pak Asep. Orang-orangnya sekarang siapa orang-orangnya? Sekarang kan kayak zaman dulu kan tidak terikat, sekarang orang terikat, upacara dan sebagainya. Dulu orang bebas, kita masih bela ya Fitri kan. Kalau sejak pelemahan ngapain? Bubarkan, sudah nggak percaya lah. Dikembalikan. Iya dikembalikan, tapi jangan itu lagi. Gitu kan Sekarang kan seleksinya harusnya Pak Prabowo yang tanda tangan. Seleksinya kalau parselnya udah ditentukan siapa coba? Dulu Pak Sri Kandi, buktinya hasilnya sudah jelas zaman Pak Saud kan. Saya yang meriksa kok sebagai direktur, ketemu dengan gubernur Nusa Tenggara Barat, terpilih. Akhirnya coba, mana sejarah KPK? Hampir semua kena kecuali teman saya si Nawawi. Bolang itu enggak. Dewasa. Sekarang dewasa, saya bisa preteli kalau misalnya teman saya. Ya apapun tapi KPK sekarang jadi penonton Pak. Itu salah satu revisi undang-undang KPK. Dulu KPK dibentuk karena nggak percaya kejaksaan sama polisi. Kalau KPK yang lebih parah urusan tahanan, urusan konstitusi, bubarkan ngapain ada KPK? Kita lihat ini ya, ada pesimisme, kemudian ada public distrust juga. Mbak Bibip, ini kan bahaya buat negeri. Ketidakpercayaan Ada pesimisme, dari ada public distrust masyarakat dalam kasus ini ya. Pertamina. Tadi sampai digelar kontes, sampai ada jargon, jangan ragu untuk membeli produk dalam negeri. Pertamax kita, ya kan? Cuk penyidik sama yang diperiksa kok konfes. Nah, jadi ada public distrust seperti itu sehingga negara juga akhirnya kalang kabut kan. Bagaimana ini kan sudah gawat. Apa yang bisa dilakukan negara kalau sudah seperti ini ada pesimisme, ada public distrust, harus dimulai dari mana? Ternyata dengan pemberantasan ini tidak membuat masyarakat kita tenang, malah semakin gaduh.
Ya kegaduhan ini pasti dibutuhkan dulu untuk membongkar semuanya. Karena kalau nggak ada kemarahan publik, saya yakin ini juga bisa sampai 5 tahun lagi mungkin nggak akan selesai kasusnya. Mudah-mudahan dengan ada kemarahan publik ini jadi lebih terpecut lah begitu untuk lebih cepat. Tapi Jadi kan terkadang harus viral dulu baru diurusin gitu. Jadi ini kita dibuat marah dulu biar viral, habis viral baru diurusin. Jadi lambatnya di sana ya, kelemahan kita di situ. lain dua undang-undang yang mestinya dikeluarkan secepat mungkin dengan catatan KPK-nya memang harus KPK yang dulu. Orangnya juga bukan pimpinan yang 5 sekarang menurut saya. Jadi benar-benar di reset dari nol seperti zaman dulu betul begitu ya. Kayak ngisi bensin dari nol. Dari nol kayak ngisi bensin. Bensinnya bohong, pertama. Tapi kemudian juga yang kita harus perhatikan itu memang kita bongkar dulu semua ini karena begini. Jangan salah, bukan hanya publik loh yang marah. Investor juga kabur. Karena investor juga merasa bahwa ini negara mana nggak ada kepastian hukum. Orang mau bisnis tinggal nyogok-nyogok aja. Mereka akhirnya pertama yang bersih nggak akan mau masuk sini karena mereka juga terikat dengan undang-undang anti korupsi di negaranya masing-masing yang melarang untuk menyogok seperti undang-undang anti korupsi di Inggris, di Amerika kan mereka nggak bisa nyogok di negara lain. Tapi yang kedua juga mereka merasa benar-benar nggak ada kepastian. Kalau misalnya mereka udah sukses berbisnis di sini, ada saingan yang mungkin lebih dekat dengan kekuasaan, mereka akan terdepak dengan sangat mudah gitu. Nah, jadi solusi sih saya kira nggak ada jalan lain selain benahinya secara sistemik betul. Tidak bisa tuh kasus sekedar untuk showcase, sekedar untuk di konferensi pers kan, memicu kemarahan publik, tapi nggak ada perubahan yang sifatnya sistemik. Sampai kapan kontroversi mau terus-menerus bikin liga seperti itu? Kita juga sebenarnya nggak senang ya, karena liga itu kan mestinya penuh dengan keceriaan, kegembiraan. Penuh dengan Prestasi. Kalau ini kan memalukan sebenarnya. Jadi jangan case terus, harus sistemik betul. Oke, tapi di sisi lain dari National Corruption Watch dari Bang Doni masih melihat ada optimisme dengan munculnya Danantara, dan sebagian publik merasa khawatir lagi, jangan-jangan Danantara juga akan kembali menjadi dimanfaatkan buat korupsi. Tolong nanti ditanggapi ya, Bang Doni, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Kontroversi kembali sesaat. Jadi kayak wah kalau misalnya yang ini aja dikorupsi, kenapa nggak di project yang lain gitu? Apalagi Danantara itu proyeknya yang sangat besar. Nah ini kemungkinan besar bakal dikorupsi lagi kalau misalnya melihat rekam jejak yang terdahulunya gitu kan, yang sebelum-sebelumnya aja korupsi, kenapa yang project ini enggak gitu. Jadi publik sekarang udah percaya seperti itu, saking pesimisnya, saking tidak percaya sama pemerintah. Walaupun kayak belum kebukti ada korupsi di Danantara, tapi orang udah memprediksi kemungkinan ada ini gitu. Belum ketahuan aja orang yang korupsinya gitu kan, tunggu nanti aja gitu ya. Nah saking nggak percaya. Persembahkan oleh Corruption level of my country is very alarming, to say the least, and that's why I'm determined to use all the energy, all the authority invested in me by my constitution to try to overcome this disease. Oke, dalam berbagai forum, pemirsa, forum dalam negeri, forum internasional, narasi untuk melawan korupsi di Indonesia selalu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bang Doni, tadi Anda mengatakan pembentukan Danantara adalah salah satu komitmen Presiden Prabowo untuk membersihkan BUMN kita dari praktik korupsi. Makanya dibuatlah Danantara. Tapi sebagai masyarakat merasa justru ini bisa saja menjadi ladang korupsi yang baru. Apa tanggapan Anda soal itu? Danantara dibentuk untuk menaikkan taraf ekonomi kita menjadi 8% ya. Itu menjadi targetnya Pak Prabowo. Nah, dengan masuknya holding-holding BUMN ini dalam Danantara, ya kan, dan ada kasus Pertamina, nah kita berharap ini menjadi warning buat BUMN yang lain. Nah ini baru masuk ke kita, ada Dumas, bahwasanya dari kasus Pertamina ini bukan hanya 9 orang itu, masih ada sekitar 21 orang yang belum diperiksa dan belum diungkap ke publik. Itu sudah kita tampilkan di media sosial kita, di TikTok kita, di sisanya kemana gitu. Dumas, aduan masyarakat. Kita kan sebuka itu ke publik, siapa pengadunya, dan kita ungkap lengkap namanya siapa, terus jabatannya sebagai apa, dan itu belum diperiksa. Nah, dengan kasus Pertamina ini supaya semua BUMN kita bersih, ini kita berharap penegakan hukum ini periksa semua ini. Dan itu akan disampaikan kepada Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung, kita akan sampaikan itu. Kita pun dari 2 tahun yang lalu, kita sudah menyuarakan berbagai macam kasus korupsi. Kita suarakan melalui media sosial kita, melalui gerakan kita suarakan itu ke publik, bahkan ke pemerintah. Nah, kalau kita melihat dari sini, kalau ini bisa diperiksa dan aparat penegak hukum semuanya komitmen untuk usut tuntas ini sampai ke hulunya, saya yakin BUMN kita pasti akan bersih, dan antara ini juga ya bisa lebih baik, dapat menjadi harapan masyarakat dan juga harapannya Pak Prabowo. Tapi syaratnya itu ya, setidaknya dari kasus Pertamina ini harus dibongkar dulu sampai tuntas. Bukan akarnya, dan kita sepakat untuk itu. Oke. Kalau itu benar dibongkar sampai tuntas, baru kita punya harapan untuk kasus-kasus lainnya. Justru itu kami, National Corruption Watch, kami akan terus mengawasi. Kami akan terus menyuarakan supaya aparat penegak hukum bekerja, bergerak, ungkap semuanya. Kami akan sediakan semua aduan masyarakat itu. Oke, sebetulnya setiap presiden berganti kita selalu mendengarkan kok narasi bahwa akan melawan korupsi, menegakkan hukum di negeri ini, ya kan, Bang Saud? Itu jualan yang paling. Nah, dalam setiap kampanye itu selalu kita dengar. Janji manis itu ya. Tapi apa yang terjadi ketika kita melihat indeks persepsi korupsi? Boleh ditampilkan lagi teman-teman. Pada tahun 2024 ya, tahun lalu kita hanya berada di peringkat 37, berada di ranking 99. Bukan hanya 37-nya yang harus kita lihat, tapi fakta bahwa posisi Indonesia itu berada di bawah negara-negara ASEAN. Seperti Vietnam, Timor Leste, Malaysia, Singapura, kita berada di bawah mereka. Nah, Bang Saud, apa yang menyebabkan
Pemberantasan korupsi di Indonesia mau setiap presiden berganti, tapi IPK kita di situ-situ saja, stagnan, bahkan cenderung mundur. Kenapa? Kayak nggak ada Ketika dia perubahan. mencalonkan diri jadi pemimpin pun dia sudah menyadari bahwa sebenarnya pekerjaan beratnya di situ gitu. Apa yang kita sebut sebagai extraordinary crime, di situ kita harus zero toleran. Dia paham bahwa kalau nggak zero toleran tuh nggak bisa. Itu yang saya bilang tadi, jangan lihat yang besar-besar ini gitu. Kita ambil contoh ya, kenapa angka 37 itu keluar itu kan sebenarnya ada 13 institusi di dunia yang menilai perilaku korup setiap negara di dunia. Tapi Indonesia kadang-kadang ambil 8, kadang-kadang ambil 9 institusi, dirata-ratain keluar angka 37 itu. Ambil contoh yang dilakukan oleh Economist Intelligence Unit. Dia tuh menilai sampai sejauh apa auditor kita bekerja. Nih auditor kita bekerja nggak nih? Mereka akan melihat, masa sih sampai angka kuadriliun itu nggak kelihatan? Rp1 aja itu auditor bisa tahu loh sebenarnya kalau dia bekerja benar. Nah makanya Economist Intelligence Unit pasti akan ketawa, oh gede banget angkanya kok nggak masuk. Mudah-mudahan tahun depan kita tidak turun karena auditor kita seperti itu. Pada bagian lain yang nilai yang lain adalah Varietas Demokrasi. Varietas Demokrasi menilai kita, tadi kan ada 9 institusi itu termasuk salah satunya Varietas Demokrasi. Kita pertama tahun kemarin dinilai 25. Tahun ini turun jadi 22, bayangin Mbak. Dari 1 sampai 100 kita 22. Apa yang dinilai? KPU-nya kayak begitu. Ya kan, ada anak yang belum cukup umur jadi pimpinan partai, itu dinilai. Egalitarian partai itu dinilai. Egalitarian partai seperti apa pencalonan partai. Kemudian kemarin ada pimpinan partai yang penggantian antar waktu oleh KPU-nya nggak di ini, ribut lah dalam kaitan kaso lah gitu ya. Itu dinilai. Kemudian ada satu aneh lagi, Persi Political Economy konsultasi berpusat di Hong Kong, itu dia naik. Saya nggak tahu nih angkanya bisa naik. Padahal sebenarnya apa yang dinilai? Yang dinilai kepemimpinan nasional. Kepemimpinan nasional kayak begitu bisa sampai putusan MK 90. Gimana tuh? Tapi kok bisa naik? Saya bingung. Karena ini Persi ini berpusat di Hong Kong, jangan-jangan karena sering kita banyak ngambil utang dari sana tuh, dari mainland itu. Naikin tuh angkanya tuh, biar kederek ini. Apa namanya? IPK-nya biar kederek. Jadi maksud saya, demikian juga cara kita bersaing. World Justice Project naik ya Mbak ya. Ini negara kita Mbak, tambah bener nggak hukum di negeri kita? Mungkin karena hargai kita. World Justice Project naik 3 kalau nggak salah. Aneh. Jadi maksud saya, ada kompleksitas harus dihadapi oleh Pak Prabowo, yang kemudian, kalau saya lebih cenderung Pak Prabowo, silent aja. Jadi kalau ada orang yang selip tangan bukan beliau gitu, ya kan? Pokoknya sikat-sikatnya semua, sikat-sikatin, masukin, panggil ini, siapa nih? Boyamin jadi penasehat gitu, Kang Asep tuh jadi ini gitu kan. Tapi jangan digaji, begitu digaji ini kita komen-komen terus ya, Mbak. Iya, jangan digaji. Kita datang, Mbak Bibit juga jangan digaji. Supaya kita bisa ngomong enak juga ya. Kapan kita bisa tinggalkan kantor itu juga bisa gitu. Kalau digaji kan kacau kita. Nah, jadi maksudnya adalah bagaimana seobjektif mungkin melihat ini, bahwa dari 9 institusi itu intinya adalah kita harus sasar satu-satunya BPK Mbak. Mbak tahu di BPK itu kan semua orang politik. Tahanan banyak. Iya kan semuanya. Tahanan. Kayak begitu nggak selesai. Iya, yang meriksanya itu udah korup, yang udah salah ya gimana mau dapat datanya. Sedangkan yang memeriksanya itu sudah bersekongkol. Ya gimana mau menangkap. Sedangkan ya itu pemeriksanya udah itu yang ngecek gitu. Kalau misalnya kita di komputer atau apa kan ada double checking gitu ya, bisa ngecek. Nah, untuk ngeceknya ini itu udah ada kesalahan. Nah, kalau misalnya udah ada kesalahan, ya nanti datanya berantakan ke berbagai tempat. Gitu. Jadi harus diperbaiki itu dari pengawasannya. Supaya kalau misalnya ada yang aneh nih, orang bisa tahu, oh ini aneh nih, harus dicek nih, harus dicegah nih. Nah, seperti itu. BPK ganti, nggak boleh orang politik di situ, setuju nggak? Setuju. Ini setuju nih. Semua ex koruptor itu ganti semuanya, gitu. Pak Prabowo kan sudah bilang ya, misalnya dalam Danantara, jangan sampai ada orang titipan di situ. Karena saya, ada tidak sih lembaga di negeri ini yang tidak ada orang titipan saat ini, Kang Asep? Saya juga dititipin anak saya biar masuk PPK. Nah, satu gini, ini antara dipersoalkan secara hukum. Lembaganya, badannya, kan itu kan ada bank-bank dan BUMN, ya itu bermasalah loh secara hukum. Keberadaan lembaga badan, ya atau berbentuk PT berbadan hukum, ya itu hati-hati. Karena di situ ada bank-bank yang masuk dan sebagainya. Satu, kedua, menyangkut kepengurusan. Saya yuris itu bermasalah loh itu dan antara, ya. Ketua pengurusan pertanggungjawaban, mau kemana itu pertanggungjawaban? Kan lucu di situ ada pesawat dewan pembina, mereka juga ngarap sebenarnya badannya masing-masing dikumpulin kayak holding itu. Ini hati-hati pembentukan dan antara. Jangan sampai dan antara dana sementara untuk saudara-saudara. Singkatannya berubah lagi. Nah, satu itu. Dia perlu dicatat sementara untuk saudara-saudara. Jangan sampai ya. Jangan sampai, makanya saya bilang tadi badannya, pengurusnya, organnya itu hati-hati secara kelembagaan. Karena jangan sampai kita belajar dari beberapa negara tetangga dekat lah Malaysia. Kemana itu akhirnya? Walaupun tujuannya baik, tapi kita sering kejadian bagaimana holding-holding itu ujungnya hanya pengumpulan tadi, dana sementara tadi, jangan untuk saudara-saudara kan. Itu harus betul secara yuridis dan kita juga berdepan. Saya setuju dana dikumpulkan. Apa sebetulnya Kementerian Keuangan. Tapi kan hilang juga BLBI. Kemana itu nggak jelas. Nah, tapi yang lebih penting dari itu sekarang, kalau saya lebih setuju tuh dengan Erick Thohir. Masa kalah PSSI? Ini penegak hukum lebih benahi. Jangan PSSI aja pemainnya naturalisasi, sekarang penegak hukumnya naturalisasi. Kita bahas itu lebih jauh ya, Mbak Bibi sama Mas Boyam nanti diberikan tanggapannya soal itu sesaat lagi pemirsa, tetap di Kontroversi. Jadi pengumpulannya itu bagus ya, tadi kan ke satu tempat. Tapi kalau misalnya yang ngawasin, yang tempat penampungannya itu bermasalah, itu nggak nyampe nanti kan, nggak bagus hasilnya karena akan dimanfaatkan sama orang yang terlibat saja. Gitu, itu yang jadi bahayanya ya, ketika dikumpulkan di satu tempat. Ya, ketika ada yang korupsi, wah itu keambil semua itu. Kayak kita nabung di bank, tapi banknya itu ternyata malingnya gitu. Jadi bisa aja raup dalam waktu yang sangat singkat dan bisa menghilang begitu saja gitu dalam waktu sekejap.
Ya, jadi bahayanya di situ, resikonya. Ya, bayangin, Dipersembahkan oleh bahaya banget sih di sini. Jaksa Agung mengatakan koruptor Pertamina ya, dalam kasus Pertamina itu bisa saja dijerat dengan hukuman mati karena waktu itu periodenya 2018 sampai 2023 itu adalah masa ketika kita COVID-19. Jadi, Mas Boyamin, hukuman mati Saat bagi koruptor, susah-susahnya apakah itu solusi orang juga ya. untuk bisa mengurangi praktik korupsi di negeri ini? Ya salah satu lah kira-kira gitu. Jadi memang kita kan hukuman ringan, dapat remisi, bebas bersyarat, terus uang pengganti itu tidak pernah dipraktekkan. KPK aja ditanya, itu uang pengganti berapa persen? Nggak sampai 5% itu bisa dieksekusi gitu. Apalagi menyangkut menggugat harta perdatanya gitu. Nggak ada cerita-cerita begitu. Jadi ya hukuman mati salah satu solusi. Selain juga misalnya tata kelola, misalnya gitu kan. Kita ini kan harusnya levelnya kan mencegah rembes atau tiris. Tapi kita kan bocor kan gitu kan, bahkan jebol. Ada korupsi, kerugian 80% gitu. Nah inilah tugas sebenarnya pemerintah termasuk Presiden Pak Prabowo membuat tata kelola yang baik untuk uang masuk tidak bocor lagi, pajak, bea cukai, terus kemudian royalti, terus juga uang keluar itu tata kelola yang baik tidak bocor lagi. Itu yang utama di situ kan, pemberantasan korupsi itu kan di pencegahan. Jadi seperti ini Pertamina ini kasus yang justru masyarakat justru percaya tentang sekarang tidak ada lagi oplosan. Tapi saya tidak dengar tadi misalnya supplier atau pemborongnya yang melakukan itu belum diputus kontrak, belum didenda 5%, belum di blacklist, kan harusnya begitu gitu kan. Misalnya dijelaskan kemarin oplosannya atau blendingnya itu bagaimana selama 5 tahun itu. Terus sekarang sudah diputus kontrak, itu kan belum ada. Saya yakin belum diputus kontrak sampai detik ini. Saya yakin kalau toh dia menjadi pemenang lagi atau ditunjuk lagi, ini kan penunjukan langsung, maka pasti masih menyuplai barang itu. Hanya bahwa dipastikan tidak moplos. Padahal kan tidak itu gitu loh. Kalau tata kelola yang baik kan kemarin sumber masalahnya ini kan salah satunya monopoli. Ini kan sudah cerita lama, sudah 20 tahun yang lalu. Sebenarnya dari kasus Petrol itu KPK bisa mengembangkan ini, maka ya setidaknya apresiasi lah kepada Kejaksaan Agung membongkar ini, menyentuh ini supaya nanti kita menuntut bisa menjadi karena Kejaksaan Agung itu bagian dari pemerintahan, memaksa untuk tata kelola yang baik. Baik. Jadi nggak cuma dari pusatnya, tapi orang yang bekerja sama juga harus diperiksa. Kalau misalnya tadi kan dari yang kerjasama itu bermasalah, kenapa nggak diputus kontraknya? Masih yang kontraktornya itu aja yang dipakai. Padahal kan tadi udah ada masalah nih. Nah itu harusnya ada kayak tindakan yang lebih keras gitu. Misalnya kalau misalnya kontraktor ini melakukan korupsi juga, harusnya diputus, cari kontraktor lainnya supaya tidak terjadi mafia gitu kan, tidak menguasai satu pihak saja. Jadi kalau misalnya dibiarkan itu terjadi monopoli lagi gitu ya, atau mafia minyak lagi gitu. Kalau Presiden Prabowo memang serius ingin memberantas korupsi di negeri ini, harus mulai dari mana dan harus fokus di mana, Mbak Pipin? Ya, jadi saya mau pertama-tama mengemukakan dulu pendapat saya soal hukuman mati. Saya secara fundamental tidak setuju dengan hukuman mati. Tapi dan khusus untuk kasus Pertamina, menurut saya sudahlah, nggak usah kasih PHP semacam itu. Hukuman mati mau 20 tahun, mau berapa tahun. Buktikan aja dulu, benar nggak? Dan bongkar dulu semuanya. Itu ya catatan pertama. Terus kedua juga, mungkin ini ada kaitannya dengan pertanyaan Zilvia, mau mulai dari mana? Saya sekalian mengkritik soal Danantara ini. Hati-hati, jangan juga kita dengan mudah berpikir bahwa ini adalah cara untuk membersihkan BUMN. Karena kita mesti bedakan antara yang namanya pengelolaan BUMN dengan pemberantasan korupsi. Yang dibutuhkan selama kita belum punya undang-undang secara sistemik yang bisa mengatur semuanya, undang-undang KPK tadi, perampasan aset, dan jangan lupa soal benturan kepentingan. Selama itu kita belum punya, mau Danantara mau danan selainnya itu nggak akan bisa membersihkan BUMN. Ketua Danantara masih Menteri Investasi. Persis. Jadi gitu kan? yang saya mau katakan, bahkan ketika Pak Prabowo sendiri ngomong jangan ada titip menitip, nyatanya sudah ada titipan. Ya, jadi saya kira ini yang kita harus mulai dari mana? Akar dari korupsi sebenarnya ada pada benturan kepentingan, termasuk nepotisme. Dan ini yang sekarang kita lihat di mana-mana, termasuk di pemerintah Pak Prabowo sendiri. Baik kalau begitu. Jangan sampai Danantara menjadi dana sementara untuk saudara-saudara. Bukan bicara hukuman mati, justru hukumnya yang mati. Jangan dong. Sayang sekali waktu kita sudah habis ya, meskipun tidak ada pro kontra, tapi di sini rasanya seperti pro kontra. Panas semuanya kalau ngomongin soal korupsi. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di Kontroversi. Pemirsa, korupsi memiskinkan negara, tapi pelakunya hidup banyak gaya. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan tindakan korupsi. Lawan terus. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya. Jadi itu yang bisa kita pelajari dari berita ini, bahwa ya tadi masih banyak kasus korupsi yang belum bisa ditindak secara langsung. Kayak wah ini korupsi ada, cuma hukumannya nggak kurang, ya dapat pengampunan, dapat keringanan, sehingga orang yang melakukan korupsi itu masih bisa melakukan aksinya. Dan kayak walaupun mereka ketangkepnya itu masih menguntungkan karena hartanya masih ada, tidak dirampas oleh negara. Jadi RUU perampasan aset itu harus segera disahkan, karena ya tadi kalau nggak disahkan orang-orang tetap kaya dengan korupsinya. Kalau misalnya ditimbang nih, oh kalau saya ditangkap tapi kalau saya keluar dari penjara masih tetap kaya, tetap dilakukan korupsi tersebut. Ya kalau misalnya hartanya itu dirampas, hukumannya berat, terus dia dapat kerugian, akhirnya ketika dia mau korupsi dia mikir, oh kalau saya korupsi terus ketahuan harta saya dirampas, terus harus dapat hukuman berat, mungkin ada hukuman mati gitu kan, udah mah apes ya, tambah kerugian lainnya. Nah itu orang kan jadi mikir, wah daripada korupsi ruginya banyak banget, mending jujur aja gitu, pekerjaan yang seharusnya dia lakukan.
gitu. Jadi kalau hukumannya berat, pengawasannya bagus, sistemnya itu mendukung, itu bisa mencegah korupsi itu untuk terjadi. Kalaupun terjadi itu nggak terlalu parah gitu, karena hukumannya tadi sangat tegas sekali gitu. Jadi kalau ada orang yang melakukan itu, hartanya bakal diambil balik gitu, karena itu milik negara dan negara harusnya bisa mengambil kekayaan orang tersebut gitu. Karena mereka udah ngerugiin negara, maka negara juga punya hak untuk mengambil dan mengembalikannya kepada masyarakat. Itu kalau misalnya ditahan-tahan terus ya hasilnya begini, orang akan terus melakukan korupsi ya, karena lebih untung dibandingkan dengan pekerjaan biasa. Bayangin dalam waktu 5 tahun bisa dapat keuntungan hampir 1 triliun, itu kan dari tahun 2018 sampai 2023 pada saat COVID lagi. Wah, itu sangat kejam sekali kalau kita bisa lihat ya, selama 5 tahun bisa mendapatkan keuntungan hampir 1.000 triliun ya untuk yang Pertamina kemarin. Wah, sangat besar itu ya kerugian yang ditimpa negara, khususnya kayak ini para pelanggannya, para kita rakyat yang membeli bensin tersebut ya, yang harusnya dapat Pertamax malah dapat yang di bawahnya, nilai yang lebih jelek gitulah kualitasnya. Ya kita yang rugi karena kita yang membeli gitu, tapi yang untung ya para kepala tadi gitu, untungnya ketangkep tapi belum tuntas kasusnya, harus segera diusut. Karena kalau nggak diusut dengan baik ya sisanya akan kabur lagi itu, akan melakukan korupsi lagi ya. Itu yang mungkin kita bisa pelajari dari berita ini tentang kontroversi dari Liga Korupsi Indonesia. Nah, mungkin kalau kalian tertarik dengan sumber videonya, link dari berita sudah saya cantumkan di deskripsi videonya. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.